Kisah diawali dengan seorang pria bernama Hisashi yang berprofesi sebagai montir. Lalu ada teman Hisashi yang mengajaknya untuk minum. Hisashi ingin menolaknya karena sedang sakit perut, tapi karena sifat Hisashi yang tidak enakan, akhirnya Hisashi pun ikut. Lalu di tempat minum ternyata banyak sekali wanita. Ternyata mereka sedang mengadakan kencan buta. Di tempat itu Hisashi hanya diam dan tak memakan apapun karena sedang sakit perut. Lalu ada seorang wanita yang sangat memperhatikan Hisashi karena melihat Hisashi tidak nyaman dengan acara itu dan terlihat sangat kesal. Kemudian ketika mereka akan melanjutkan ke tempat karaoke, Hisashi berpamitan lebih awal. Lalu wanita yang selalu memperhatikan Hisashi menyamperinya. Wanita itu bernama Mai. Mai menyampaikan bahwa ia sangat kesal terhadap Hisashi karena sifat Hisashi yang terlihat seperti terpaksa, seolah-olah tak ingin berada di sana. Dan Mai mengatakan bahwa Hisashi sudah dewasa dan bisa berpura-pura senang untuk menghargai teman-temannya. Kemudian Hisashi menjelaskan alasannya kenapa selalu diam, bahwa ia sedang sakit perut dan tak bisa memakan apapun. Mai yang mengetahui itu merasa bersalah lalu meminta maaf karena telah salah sangka, kemudian memberikan sebuah obat kepada Hisashi. Di situ terlihat bahwa mereka saling tertarik satu sama lain. Beberapa hari berlalu, akhirnya mereka berdua bertemu dan memulai kencan pertamanya. Semenjak hari itu, Hisashi dan Mai sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Hingga setengah tahun telah berlalu, akhirnya mereka berpacaran. Mai mulai memperkenalkan Hisashi kepada keluarganya, begitu pula dengan Hisashi mulai mengajaknya ke apartemennya. Hingga suatu hari, Hisashi mengajak Mai ke tempat favoritnya dan memberanikan diri melamarnya. Dengan cara Hisashi berpura-pura melihat cincin Mai, lalu menukarnya. Mai pada awalnya tak menyadari hal itu, hingga akhirnya Mai menyadarinya, terlihat sangat senang dan bahagia. Kemudian Hisashi langsung mengatakan, kemudian menjadikan malam itu menjadi malam terindah bagi mereka berdua. Lalu Mai mengajak Hisashi untuk melihat sebuah pesta pernikahan. Kemudian Mai mengatakan bahwa suatu hari ia ingin menikah di gedung itu. Hisashi yang mendengar hal itu langsung menemui pegawai gedung itu untuk menyewa gedung pada tanggal 17 Maret karena pada tanggal itu mereka bertemu untuk pertama kali. Kemudian keesokan harinya Hisashi yang sedang melihat foto tempat mereka berkencan, Mai bersikap aneh dan mengatakan bahwa ia tidak pernah mengunjungi tempat itu. Lalu Mai merasakan sakit kepala. Hisashi yang melihat itu langsung mengajak Mai untuk ke dokter. Ketika mereka menuju ke mobil, Mai langsung berlari dan berteriak. Mai menghayal bahwa ia sedang dikerumuni oleh serangga. Hisashi langsung memeluk Mai agar Mai tenang dan langsung menuju ke rumah sakit. Sampainya di rumah sakit, Mai terus berteriak dan tak terkendalikan diri. Orang tua Mai yang sudah berada di sana mencoba untuk menenangkan Mai, namun tidak bisa. Akhirnya dokter dengan terpaksa membius Mai. Hasil dari pemeriksaan mengatakan bahwa Mai terkena kanker ovarium, di mana sistem tubuhnya malah menyerang sistem otaknya, sehingga menyebabkan Mai mengalami kelumpuhan pada otaknya. Lalu mengalami koma yang tidak tahu kapan akan sadar. Meskipun Mai sedang mengalami koma, bahkan tidak tahu kapan akan sadar, Hisashi terus mengunjungi Mai setiap hari dan berharap bahwa Mai akan sadar. Hisashi juga sering merekam kegiatan ketika ia sedang mengunjungi Mai. Bahkan ketika melakukan kegiatan setiap hari dan selalu mengirim hasil rekamannya pada handphone Mai. Dengan harapan Mai terbangun lalu membuka handphonenya dan melihatnya. Hingga suatu hari dokter mengatakan harus melakukan operasi untuk mengeluarkan induk telur Mai. Dan Mai tidak akan bisa mempunyai anak. Orang tua Mai melihat ketulusan Hisashi yang terus mengunjungi anaknya, merasa kasihan kepada Hisashi yang terus menunggu Mai yang tidak tahu kapan akan sadar. Akhirnya ayah Mai mengatakan kepada Hisashi untuk berhenti mengunjungi Mai dan menyuruhnya untuk melupakan Mai karena mereka tidak ingin Hisashi terus merasa sedih dan terus tersiksa. Mereka menyuruh Hisashi untuk mengejar mimpi-mimpinya dan menemukan perempuan baru. Hisashi yang mendengar hal itu merasa kecewa. Keesokan harinya terlihat Hisashi yang masih merasa sedih, bahkan Hisashi sampai terjatuh dari skuternya. Teman-teman Hisashi yang melihat Hisashi sedih mencoba untuk menghiburnya, hingga atasannya Hisashi, Shibata, mengajaknya untuk ikut mengirimkan mobil ke Sodoshima.
Secara kebetulan di kota itu akan diadakan sebuah festival dan si Bata yang melihat Hisashi merasa sedih dan akhirnya mengajak Hisashi untuk menonton festival itu agar Hisashi semangat kembali. Dan betul saja, setelah menonton itu Hisashi menyadari sesuatu bahwa ia hanya ingin berada di sisi Mai melewati masa-masa sulitnya. Lalu dengan perasaan senang, ia langsung menuju ke rumah sakit. Keesokan harinya, Ibu Mai merasa kaget karena melihat Hisashi sudah berada di sana. Ia pun langsung menanyakan apakah Hisashi yakin ingin terus bersama Mai. Mai mungkin saja akan terus koma selamanya. Hisashi dengan tegas menjawab bahwa ia ingin terus berada di sisi Mai. Ibu Mai yang mendengar hal itu tak bisa menahan perasaan bahagianya. Singkat cerita, 1 tahun sudah Mai mengalami koma. Sementara itu, teman Hisashi sedang melakukan pernikahan. Dia meminta maaf pada Hisashi karena telah mendahulunya. Hisashi mengatakan bahwa ia akan segera menyusulnya. Lalu, seperti biasa, Hisashi mengunjungi Mai. Akhirnya Mai membuka matanya. Hisashi langsung menghubungi kedua orang tua Mai. Tetapi dokter di sana mengatakan bahwa Mai akan terlahir kembali. Artinya, Mai harus membiasakan dirinya dengan dunia nyata dari awal. Kondisinya seperti kembali menjadi anak kecil. Di dalam otaknya sekarang hampir seperti kertas yang kosong. Ia juga menyatakan bahwa ia tidak yakin ingatan Mai akan kembali sepenuhnya dan meminta mereka bersabar. Meskipun begitu, Hisashi yang sedang bekerja terlihat sangat bahagia. Teman-teman Hisashi yang mengetahui itu memberikan selamat kepada Hisashi dan turut bahagia karena Mai telah membuka matanya. Sekarang Mai telah bisa tersenyum meskipun harus memakai kursi roda. Beberapa bulan telah berlalu, Mai akhirnya diperbolehkan keluar dari rumah sakit untuk menjalani terapi. Perlahan tapi pasti Mai mulai bisa mengendalikan sarafnya kembali. Hisashi mulai menjalani pekerjaannya dengan semangat. Ia juga selalu menemani Mai saat terapi dan terkadang mengajaknya jalan keluar. 6 tahun berlalu, Mai mulai kembali normal meskipun harus berada di kursi roda. Perlahan-lahan ingatan Mai mulai kembali. Ia juga dipertemukan kembali dengan teman lamanya. Kemudian ada salah satu teman Mai menanyakan tempat pertama kali Mai bertemu dengan Hisashi. Mai hanya diam karena tak bisa mengingatnya. Di situ terlihat bahwa Mai tidak bisa mengingat apapun tentang Hisashi. Hisashi mulai menyadari hal itu langsung menanyakan kepada Mai. Mai menjelaskan bahwa ia telah mengingat semua ingatannya kembali kecuali yang berhubungan dengan Hisashi. Mendengar hal itu, membuat Hisashi sangat sedih dan kecewa karena orang yang selalu ia temani bahkan tidak mengingatnya. Sementara itu, Ibu Mai sudah menyadari hal itu dari awal bahwa Mai tidak mengingat Hisashi sama sekali. Tetapi Mai berjanji pada Hisashi untuk berusaha kembali mengingat semua tentang Hisashi. Hal itu membuat Hisashi sedih dan senang sekaligus. Sejak saat itu, Hisashi mulai menceritakan satu persatu mengenai kenangan mereka berdua di masa lalu dan tempat yang telah mereka datangi. Kemudian, keesokan harinya, Mai meminta ibunya untuk menemaninya mendatangi tempat-tempat yang Hisashi telah ceritakan, dengan tujuan untuk mengingatnya kembali. Namun hal kebalikannya malah terjadi. Meskipun Mai telah mengunjungi tempat-tempat yang telah diceritakan, Mai tidak mengingat apapun tentang Hisashi. Keesokan paginya ketika Hisashi datang untuk mengunjungi Mai, Hisashi tidak melihatnya. Ia langsung memberitahu ibunya tentang hal itu. Kemudian ibunya mengatakan bahwa Mai mungkin saja ke apartemen Hisashi karena Mai pernah mengatakan bahwa ia ingin mengunjunginya. Hisashi pun langsung menuju ke apartemennya. Ketika Hisashi menuju ke apartemennya, ia melihat Mai yang terjatuh dari kursi roda. Hisashi langsung menolongnya. Kemudian Mai berteriak bahwa ia ingin mengingatnya kembali. Lalu mengalami sakit kepala. Hisashi yang menyadari bahwa mengingatnya kembali menjadi beban bagi pikiran Mai. Di sini Hisashi hanya bisa memeluknya. Setelah itu langsung membawa Mai ke rumah sakit. Di rumah sakit Mai langsung menangis dan langsung meminta maaf kepada orang tuanya karena telah membuat mereka khawatir. Di sini Hisashi menyadari bahwa ialah yang menyebabkan Mai menjadi seperti itu dan tak ingin Mai kembali koma seperti dulu. Keesokan harinya, Hisashi mengajak Mai ke tempat di mana Hisashi melamar Mai. Di sini Hisashi mengatakan kepada Mai untuk tidak memaksakan diri untuk mengingatnya. Mai yang sudah bangun
dan kembali normal saja sudah membuat Hisashi senang dan menyuruhnya untuk menjaga dirinya dengan baik sepanjang usianya. Jadi mulai sekarang Hisashi tidak akan menemui Mai kembali. Setelah itu Hisashi mengantar Mai kembali ke rumah sakit dan berpamitan kepada orang tua Mai dan Mai, lalu pergi. Ketika sedang berada di dalam mobil, Hisashi tak bisa menahan rasa sedihnya dan menahan air matanya karena ia akan berpisah dengan orang yang ia cintai selamanya. Kemudian memutuskan untuk pindah ke sebuah pulau kecil. Sementara itu, Mai dan keluarganya akhirnya kembali ke rumah setelah sekian lama. Mereka terlihat sangat bahagia. Di dalam rumah, Mai menemukan handphone lamanya yang terkunci. 1 tahun telah berlalu semenjak Mai dan Hisashi memutuskan untuk tidak bertemu. Mai terus melakukan terapi untuk mengembalikan kondisinya agar benar-benar normal. Sedangkan Hisashi terus mengingat Mai dan belum bisa melupakan orang yang dicintainya itu. Hingga akhirnya kondisi Mai benar-benar sembuh total. Meskipun harus terus menggunakan kursi roda, lalu dokter itu menyuruh Mai untuk segera menikah dan mempunyai anak. Mai yang mendengar hal itu merasa kaget dan ternyata operasi pengangkatan induk telurnya yang pernah ia jalani ternyata tidak dilakukan karena ibunya tidak mengizinkannya agar Mai bisa memiliki seorang anak. Itu Mai merasa sangat senang. Singkat cerita, Mai dan ibunya pergi untuk membeli baju. Ketika mereka selesai, Mai secara tak sengaja melihat gedung di mana gedung itu adalah tempat di mana Mai dan Hisashi berjanji untuk melakukan pernikahan. Kemudian secara tiba-tiba karyawan gedung itu menyamperinya. Lalu wanita itu mengatakan bahwa ia sangat senang bisa melihat Mai lagi. Mai di situ kebingungan dan wanita itu mengajak Mai untuk masuk dan menceritakan semuanya. Bahwa Mai dan Hisashi pernah berjanji untuk menikah di gedung ini pada tanggal 17 Maret. Selama Mai koma, Hisashi selalu memesan gedung tersebut pada tanggal 17 Maret. Tahun demi tahun berharap Mai bisa kembali pulih dan mereka bisa melakukan pernikahan. Mai yang mendengar hal itu merasa kaget. Mai yang waktu itu membawa handphone lamanya langsung memasukkan tanggal 17 Maret pada handphonenya. Akhirnya terbuka. Di handphone tersebut terlihat ada 526 pesan masuk dari Hisashi, yang dimana semua pesan itu berisi rekaman kegiatan Hisashi selama Mai koma. Mai yang melihat rekaman itu langsung menangis. Setelah melihat semua pesan itu, Mai memutuskan untuk menemui Hisashi di sebuah pulau. Akhirnya mereka bertemu. Mai tersentuh melihat ketulusan dan kesetiaan Hisashi. Akhirnya Mai mengatakan bahwa ia ingin mencintai Hisashi sekali lagi. Hisashi yang mendengar hal itu merasa sangat bahagia. Pada bulan Desember 2014, mereka pun akhirnya melaksanakan pernikahan, di mana pernikahan itu dihadiri oleh keluarga, teman-teman, maupun sahabat. Mereka semua terlihat bahagia. Lalu pada bulan Juni 2015, seorang anak lelaki pun hadir dan film pun berakhir.